إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti, sebaik-baik amal untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Judul khutbah Jumat kali ini adalah mengejar kemuliaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ingatlah, tidak ada yang bisa mengangkat derajat kita di dunia melainkan karena agama dan iman kita. Maka barang siapa yang silau dengan kedudukan dan jabatannya, ingatlah Raja Fir'aun laknatullah. Barang siapa yang silau dengan hartanya, maka ingatlah Qarun dan hartanya. Barang siapa yang silau dengan nasabnya, maka ingatlah putra Nabi Nuh yang durhaka, istri Nabi Lut yang pembangkang, ayah Nabi Ibrahim yang musyrik, dan Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang hakiki hanyalah ada pada agama kita. Semakin tinggi agama kita, semakin tinggi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia yang menciptakan Bani Adam dari asal yang satu dan jenis yang satu,
Mereka semua dari laki-laki dan perempuan, dan jika ditelusuri maka ujungnya kembali kepada Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak dan memisahkan mereka serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling kenal mengenal, sehingga mereka bisa saling tolong menolong, bantu membantu, dan saling mewarisi serta memenuhi hak masing-masing. Meskipun demikian, orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling takwa, yakni mereka yang paling banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan maksiat, bukan yang paling banyak kerabat dan kaumnya, dan bukan pula yang paling mulia nasabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah saling berbangga karena tingginya nasab dan posisi jabatan saat ini, besarnya kedudukan dan kekuasaan, melimpahnya harta, karena yang paling mulia dari semua itu adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa mengetahui siapa di antara mereka yang melaksanakan ketaatan kepadanya, baik secara zahir maupun batin, dengan orang-orang yang hanya zahir saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha teliti, sehingga dia membalas masing-masingnya dengan balasan yang pantas sesuai dengan amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang ingin kemuliaan, maka hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semua kemuliaan itu. Barang siapa mencari kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia mencari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya, karena seluruh kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Barang siapa merasa mulia dengan yang maha pencipta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Seorang pakar bahasa di zamannya Al-Farra rahimahullah pernah berkata tentang ayat tadi. Maknanya adalah, barang siapa yang ingin mengetahui kemuliaan itu milik siapa, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Imam Qatadah rahimahullah, seorang alim pakar tafsir, berkata, maknanya, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah ia mencari kemuliaan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falillahil izzatu jami'a. Maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan itu seluruhnya. Maka hendaklah memintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebab selainnya tidak ada yang memilikinya sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba terletak pada ketaatannya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan seorang muslim terletak pada rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatannya terletak pada baiknya kualitas solat yang ia tunaikan. Bagusnya kesudahan terletak kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelapangan dada atau kebahagiaannya terletak pada baktinya kepada kedua orang tuanya, menyambut